Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam berjumpa kembali di awal minggu ini, di hari pertama mengawali tugas-tugas dan pekerjaan kita. Dan sebelum kita melakukan itu, marilah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan kita, menginspirasi setiap pekerjaan kita dan tugas-tugas kita di sepanjang hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, Senin 27 September 2021, diambil dari 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, dalam tugas-tugas pelayanan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita di tengah-tengah gereja, ketika kita dapat menyelesaikannya dengan baik, kita dapat mengakhiri setiap pekerjaan kita dengan baik, tentu kita memiliki rasa sukacita, memiliki kegembiraan dan keriangan. Apabila segala pekerjaan itu dapat berhasil dengan baik, kita tentu sebagai kelompok yang turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu merasa puas, merasa senang atas apa yang telah dapat kita capai. Di tengah-tengah gereja pun itu menjadi satu tradisi setiap tahun, manakala di akhir tahun kita membuat laporan berita jujur tahun untuk mengukur kinerja dan apa yang dilakukan sepanjang tahun itu, dengan tentu juga memberikan beberapa analisa sekaligus juga dengan sadar diri melihat keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang mungkin terjadi sepanjang tahun itu. Dan tentu sebagai pribadi lepas pribadi di tengah-tengah semua ini, kita memiliki rasa sukacita dengan pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan mungkin ada yang lepas kendali, kemudian memegahkan diri, kemudian menyampaikan kepada orang lain, kalau tidak saya, ini tidak akan berhasil. Kalau tidak atas segala kerja keras saya dengan tim saya, ini tidak akan dapat menghasilkan sesuatu seperti yang kita lihat sekarang. Dan tentu sekali ini bukanlah sesuatu yang berguna di tengah-tengah kehidupan bergereja. Sebagaimana Paulus dalam nas kita ini, Paulus sangat menghargai setiap ketulusan orang bekerja dan melayani di tengah-tengah gereja. Dan tentu itu merupakan salah satu ciri dari orang-orang Kristen. Pada saat dia melayani tengah-tengah gereja, memberikan pelayanan yang terbaik, dia tetap tidak melihat dirinya sebagai yang terpenting. Dia tidak akan tergoda untuk memegahkan diri. Bahkan dia akan mengatakan, saya adalah hamba yang tidak berguna. Karena saya melakukan apa yang patut saya lakukan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats kita hari ini, mengingatkan kita supaya kita jangan memegahkan diri, tetapi justru memegahkan diri dalam kelemahan kita. Kita boleh bayangkan misalnya apabila seorang yang aktif dalam kegiatan bergereja, memiliki peran yang penting, bahkan dalam hampir separuh hidupnya selalu aktif melayani tengah-tengah gereja, dan dia memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan pelayanan kita di tengah-tengah gereja, dia harus tetap dengan rendah hati, dan dengan sikap yang tulus mengatakan, saya tidak dapat melakukan apapun kecuali pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Itulah yang dapat saya andalkan, dan itulah yang boleh menjadi kesaksian saya dalam seluruh pelayanan dan pekerjaan saya. Nah, tentu ini akan menimbulkan kerendahan hati. Dia akan memegahkan kelemahannya, kekurangannya. Dia dengan sadar diri akan melihat bahwa segala keterbatasan, segala kekurangannya, segala kelemahan-kelemahannya itu yang menjadi kekuatan yang memampukan dia untuk bermegah di dalam segala kekurangannya. Apabila pelayan-pelayan yang telah bersikap seperti ini merasa bahwa mereka bermegah dalam kelemahannya, tentu sekali mereka memiliki kerendahan hati, memiliki ketulusan hati. Dalam melakukan apapun di tengah-tengah gereja, mereka tidak pernah akan mendahulukan dirinya. Mereka bahkan sering mengatakan, kami tidak sanggup. Tanpa campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun. Bahkan sedikit pun kami tidak dapat melangkah
bila Tuhan tidak menyertai dan membimbing kami dalam seluruh pekerjaan dan pelayanan kami. Karena itulah Nats hari ini ingin mengajak kita seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Dalam berbagai peran kita pun, dalam berbagai keterlibatan kita di tengah-tengah gereja, apakah sebagai sintua, pendeta, apakah aktif di dewan-dewan, seksi-seksi, dan kategorial ada yang tengah-tengah gereja atau unit pelayanan-pelayanan lainnya. Pada saat kita mengakhiri setiap pelayanan kita, mengakhiri setiap kegiatan atau program kita, marilah kita selalu dengan rendah hati mengatakan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan ini. Sehingga kita bermegah di dalam kelemahan kita. Apabila menjadi warna kehidupan orang-orang percaya dimanapun, dalam berbagai aras pelayanan di gereja, dengan jabatan dan dengan peran apapun, dari tingkat huria, resort, distrik, bahkan pusat. Apabila mereka terus bermegah dalam kelemahannya, mereka tidak akan pernah memegahkan diri mereka atas apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak akan pernah merasa mereka mendahulukan dirinya yang berperan dalam setiap hasil yang mereka capai. Tapi mereka dengan hati mengatakan, dalam kelemahanku aku bermegah. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dan yang diajarkan kepada jemaat Tuhan dan kepada kita saat ini. Di tengah-tengah berbagai kegiatan gereja dan sibuknya gereja melakukan pelayanan-pelayanan, melakukan program kegiatan, marilah masing-masing, setiap orang yang terlibat, setiap orang yang berperan dalam berbagai pelayanan di tengah-tengah gereja, biarlah mereka bermegah dalam kelemahannya. Janganlah mereka bermegah dengan dirinya, karena mereka tidak dapat melakukan apapun apabila Tuhan yang begitu baik dan Tuhan yang penuh kuasa campur tangan dalam setiap pelayanan dan pekerjaan mereka. Karena itu marilah kita di sepanjang hari ini dan dalam mengawali tugas-tugas kita, dalam mengerjakan apapun, apabila kita berhasil melakukannya dengan baik, katakan bahwa aku hanya bermegah dalam kelemahanku. Karena tanpa Tuhan aku tidak dapat berjalan sejauh ini. Aku tidak dapat mencapai hasil sejauh ini. Tetapi dengan kuat kuasa Tuhan, pertolongan yang maha baik, aku dapat melakukannya. Sehingga hidup dengan rendah hati, hidup dengan tulus di hadapan Tuhan, menjadi karakter yang selalu melekat di dalam diri kita. Karena itu, marilah lakukanlah tugas-tugas pelayananmu, pengabdianmu, apakah sebagai pengerja di tengah-tengah gereja, apakah sebagai jemaat biasa. Biarlah kita selalu hidup di dalam rendah hati dan selalu bermegah atas kelemahan kita, supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh hanya bersandar pada pertolongan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh hanya berharap pada tuntunan Tuhan di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kita, dalam mengerjakan seluruh program kegiatan kita di tengah-tengah gereja, ataupun dalam aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga hati kita selalu meluap dengan ungkapan syukur atas segala kebaikan, atas segala kasih Tuhan, dan atas segala anugerah Tuhan yang telah diberikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Marilah kita hidup dengan taat dan setia kepadanya, hidup dengan rendah hati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini, di hari pertama minggu ini, karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kesehatan bagi kami. Tuhan masih menyertai kami hingga pada saat ini. Dan di hari ini kami akan mengawali tugas-tugas kami, mengawali setiap pekerjaan kami. Biarlah kami melangkah dengan kuat kuasa Tuhan. Biarlah kami bekerja. Biarlah kami melakukan setiap kegiatan kami dengan mengandalkan Tuhan, menyandarkan diri hanya kepadamu. Sertai seluruh anak-anakmu dari sekolah minggu, remaja, naposo, dan orang tua serta lansia. Tuhanlah yang senantiasa menyertai mereka dalam melakukan seluruh pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu hidup di dalam sikap rendah hati, supaya kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.